Sehingga apa yang terjadi, ada sekitar 25 pohon itu mati. Padahal itu pohon yang udah tingginya sekitar 1 meter up. Ini agak disayangkan dan agak sayang karena memang belum adanya irigasi yang tersedia. Sumber air sudah ada di sungai, tapi untuk tiap hari menyiram itu tidak mencukupi ketika jumlah pohonnya banyak. Yang kami temui itu salah menafsirkan bahwa 70 cm kali 70 cm dengan kedalaman 70 cm itu adalah lubang yang digunakan untuk menanam bibit nantinya. Sehingga apa yang terjadi, bibit tenggelam bisa sampai 50 cm dari polybag. Terjadi banyak hal, banyak kasus setelah ditanam pertumbuhan subur dan sangat senang sekali pertumbuhannya bagus, karena tapi di sisi lain ternyata yang tumbuh itu adalah tunas dari batang bawah. Nah, ini banyak sekali terjadi, di mana ternyata setelah besar itu tunas pohon yang tumbuh itu bukan dari hasil sambungan, melainkan dari tunas batang bawah. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan di video kali ini kami akan sedikit mengulas tentang penanaman, karena banyak sekali yang menanyakan, terutama yang mau mengebunkan alpukat dan skala luas. Sebenarnya untuk penanaman ini baik skala luas maupun skala kecil yang di halaman rumah tetap harus diperhatikan, karena sejauh yang kami amati ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pekebun atau orang yang mau berkebun alpukat dalam tahapan penanaman. Nah, ini harus diamati beberapa hal, diantaranya akan kami sampaikan secara jelas di video kali ini. Untuk video terkait penanaman sebenarnya sudah kami jelaskan dan sudah kami buatkan di video-video sebelumnya. Untuk selengkapnya bisa Anda klik link di atas pojok kanan video ini. Oke, langsung saja. Yang kami amati dari beberapa pekebun kami sejauh ini, kesalahan yang paling banyak, yang pertama yaitu belum adanya sumber air atau irigasi. Sebenarnya ini tidak sangat fatal, karena ketika belum ada sumber air atau belum ada irigasi sampai ke titik tanam, dan pekebun biasanya mensiasatinya dengan menanam saat musim penghujan. Tidak ada salahnya, tapi mengingat sekarang musim hujan itu tidak menentu, musim panas pun juga tidak menentu. Terjadi juga di beberapa pekebun kemarin menanam saat musim penghujan, ternyata setelah di bulan Januari itu ada 2 minggu tidak hujan sama sekali. Sehingga apa yang terjadi, ada sekitar 25 pohon itu mati. Padahal itu pohon yang udah tingginya sekitar 1 meter up. Ini agak disayangkan dan agak sayang, karena memang belum adanya irigasi yang tersedia. Sumber air sudah ada di sungai, tapi untuk tiap hari menyiram itu tidak mencukupi ketika jumlah pohonnya banyak. Tenaganya tidak mencukupi, sehingga terjadi mati. Jadi alangkah baiknya meskipun kita tanamnya di musim penghujan, dari awal sudah disiapkan dulu, minimal 1 sumber air sudah ada. Yang kedua, alangkah baiknya irigasi sudah tertata, sehingga nanti ketika ternyata pas musim penghujan Anda tanam, di tengah-tengahnya itu ada musim kemarau, bukan musim kemarau, ada beberapa hari yang tidak hujan, tanaman masih selamat. Ketika hanya 3 hari saya kira masih aman, tapi ketika lebih dari 5 hari bahkan sampai 1 minggu, apalagi itu bibit yang 50-70 sentinan, saya kira itu sangat riskan ketika kita tidak menyiramnya. Ini ketika perkebunan skala luas, tapi ketika hanya di halaman rumah 1-10 pohon saya kira masih cukup ketika ingin menyiram. Ini kesalahan yang pertama. Yang kedua yang cukup fatal dan agak susah penanganannya adalah kesalahpahaman tentang lubang tanam. Kita sering menjelaskan bahwa dalam menanam alpukat, durian dan sebagainya itu kita sebaiknya membuat lubang tanam.
saya kira di channel lain juga selalu menyebutkan bahwa lubang tanam itu penting. Dan ini terbukti memang di beberapa negara pun lubang tanam itu penting. Di mana lubang tanamnya memang variatif sekali. Kami sempat membuatkan video di mana lubang tanam itu minimal 50 cm dan idealnya 70 sampai 1 meter. Itu disesuaikan dengan jenis tanaman dan dengan ukuran bibit. Tapi anggap saja itu 70 cm. Kebanyakan orang atau banyak orang yang kami temui itu salah menafsirkan bahwa 70 cm kali 70 cm dengan kedalaman 70 cm itu adalah lubang yang digunakan untuk menanam bibit nantinya. Sehingga apa yang terjadi? Bibit tenggelam bisa sampai 50 cm dari polybag. Katakan polybag tingginya 20 cm, berarti ada 20 sampai 30 cm itu batang tenggelam. Jika itu terjadi di bibit kecil, saya kira sangat mengkhawatirkan. Saya yakin pasti itu mati. Tapi itu jika terjadi di pohon atau bibit yang sudah besar, atau bahkan itu di planter bag, saya kira masih terselamatkan. Karena planter bag saja ketinggiannya bisa sampai 30-40 cm. Nah, kesalahpahaman ini perlu kita luruskan bahwa sebaiknya lubang tanam ini bukan untuk menanam bibit, tapi untuk memberikan fasilitas kepada bibit nantinya, di mana tanah itu gembur terlebih dahulu, di mana tanah itu subur terlebih dahulu di lokasi yang 70 cm itu. Jadi 70 cm kali 70 cm dengan kedalaman 70 cm itu kita buat lubang. Kemudian setelah dengan beberapa treatment itu lubang nanti ditutup lagi. Bahkan sampai rata. Yang lebih bagus lagi, banyak sudah membuktikan sistem busut atau menggunduk atau menggunung itu lebih bagus. Sehingga pemberian media yang dimasukkan ke lubang itu tidak hanya rata, bahkan lebih tinggi dari permukaan tanah. Bisa sampai 30, bisa sampai 50 cm, baru bibit nanti ditumpangkan atau diletakkan di atas busut tersebut. Itu jadi ini perlu diwaspadai, meskipun dari teman-teman pemilik kebun tahu tentang hal ini, tapi itu perlu disampaikan ke pekerja, karena kebanyakan pekerja belum tentu tahu maksud dan tujuan lubang tanam tersebut. Ini banyak terjadi, dan alangkah baiknya sebelum ini kejadian kepada Anda yang mau mengebunkan alpukat, dari awal diwaspadai terlebih dahulu dan dimengerti terlebih dahulu bahwa lubang tanam 70 sampai 1 meter itu kita hanya memberikan fasilitas untuk tanaman nantinya lebih cepat berkembang di mungkin 1 tahun pertama, karena tanahnya gembur, kemudian kandungan haranya bagus dan banyak, tanah akan lebih mudah menembus tanah yang sudah dibuat lubang tersebut, dan nanti pertumbuhannya akan lebih bagus. Jadi ukuran tersebut atau lubang tersebut bukan untuk memasukkan bibit ke dalamnya, tapi hanya untuk membuat tanah itu gembur. Nanti bibit ditaruh di atasnya atau dibuat busut dulu, baru nanti bibit ditaruh di atasnya. Ketika tanahnya rata, saya harap atau kami rekomendasikan ketika tanahnya datar ya, permukaannya datar, tidak terasiring atau tidak miring, sebaiknya dibuat agak busut. Karena ini sangat cenderung membuat ketika tanahnya datar itu cenderung sekali nanti akar tenggelam atau akar jenuh air ketika musim hujan dan curah hujannya tinggi. Berbeda ketika tanahnya miring. Tapi untuk tanah datar saya harap kami rekomendasikan untuk dibuat busut. Apalagi itu jika tanah sawah. Jika tanah bekas sawah bisa sampai 50 sampai 1 meter gunungannya atau busutnya. Itu perlu Anda waspadai, dan silahkan bisa Anda terapkan bagi Anda yang ingin mengembunkan alpukat. Yang ketiga, yaitu banyak juga terjadi terutama di pekebun awam yang kurang tahu terkait bibit ini sebenarnya dulunya seperti apa. Dikiranya kebanyakan pekebun atau orang yang mau nanam alpukat dari batang bawah, dari bawah sampai atas itu adalah satu jenis. Mungkin dari sebagian orang sudah tahu, teman-teman juga sudah tahu, tapi bagi yang belum tahu bahwa bibit yang bagian bawah sambungan itu dia dari biji.
Dan yang di atas sambungan itu baru varietas yang kita inginkan, atau yang kita jual, atau yang ingin kita harapkan nanti dia berbuah. Lah, terjadi banyak hal, banyak kasus setelah ditanam pertumbuhan subur dan sangat senang sekali pertumbuhannya bagus karena tapi di sisi lain ternyata yang tumbuh itu adalah tunas dari batang bawah. Nah, ini banyak sekali terjadi dan pernah kami buatkan video di salah satu customer kami yang mungkin bisa Anda tonton di pojok kanan atas ini, di mana ternyata setelah besar itu tunas pohon yang tumbuh itu bukan dari hasil sambungan, melainkan dari tunas batang bawah. Ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena yang kita tunggu-tunggu, katakan Anda mengharapkan menanamnya adalah alpukat minki atau alpukat aligator atau alpukat sap 034 atau alpukat kuba. Ternyata yang tumbuh adalah batang dari biji. Dimana biasanya ini terjadi dari awal itu tidak pernah ada pengecekan. 1-6 bulan pertama itu harus antisipasi sekali pengecekan batang bawah, apalagi jika batang bawahnya masih hijau. Itu persentase tumbuh tunasnya itu masih sangat besar. Jadi ketika ada tunas keluar, segera dipotong atau dihilangkan. Meskipun nanti ketika sudah terlambat, katakan 1 jengkal, tidak masalah, tapi secepat mungkin dihilangkan. Karena apa? Tunas yang dari batang bawah itu dia akan lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan tunas yang dari setelah sambung. Karena di situ kambium itu sudah menjadi satu dengan batang bawah, berbeda dengan batang atas atau entres yang kita sambung. Itu kambium belum tentu 100% nempel. Meskipun sudah nempel tapi belum tentu 100%. Karena itu kita ada proses buatan manusia ya dengan sistem sambung pucuk tersebut. Tapi ketika tumbuh dari tunas itu pasti terhubung antara kambium batang bawah dengan kambium tunas batang yang tumbuh dari batang bawah, sehingga segera mungkin dipotong karena dia akan lebih cepat tumbuhnya dibandingkan yang bagian atas. Jadi ini sering juga terjadi. Saya harap bagi teman-teman mungkin yang sudah tanam atau yang baru berencana mau nanam, perhatikan hal ini karena ini terbukti terjadi di banyak orang, terbukti terjadi di banyak pekebun. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pro atau yang sudah mengetahui hal ini informasi yang sudah biasa atau teman-teman sudah mengetahui. Tapi untuk yang pemula saya kira perlu dicegah dari awal dan perlu disampaikan ke orang yang bekerja atau pengelola kebun Anda. Untuk poin-poin lain saya kira tidak terlalu signifikan, katakan pemilihan varietas. Pemilihan varietas itu meskipun agak harus diperhatikan, tapi sejauh ini selama tidak terlalu fatal, katakan khas ditanam di dataran rendah, itu saya kira cukup fatal. Tapi untuk jenis-jenis lain itu biasanya pengaruhnya di buahnya banyak atau tidak, kemudian rasanya jadi lebih hambar atau rasanya jadi lebih enak tapi produktivitasnya sedikit. Itu saya kira tidak terlalu fatal, tapi alangkah baiknya juga dari awal sudah Anda sesuaikan antara varietas yang Anda tanam dengan lokasi tempat Anda. Mungkin itu saja dari kami 3 kesalahan yang banyak dilakukan oleh pekebun pemula dalam menanam alpukat. Ini terjadi tidak hanya 1-2 kali, tapi di beberapa orang dan di beberapa tempat. Kami sudah menjumpai itu, bahkan yang sudah fatal itu ketika diketahuinya sudah besar. Jadi poin 1, 2, 3 ini saya harap diantisipasi dulu dari awal, meskipun nanti ada cara solusinya. Katakan untuk yang poin pertama yaitu tentang air, solusinya adalah segera mungkin langsung pasang. Meskipun dana harus cepat ada dan tenaga serta pengerjaan harus cepat. Yang kedua, solusi dari tanam terlalu dalam itu kita bisa dongkel, apalagi ketika masih awal-awal. Dalam posisi ini kita bisa naikkan, tapi tenaga akan tambah, kemudian biaya juga akan tambah, dan kemungkinan akar putus juga ada, sehingga sebaiknya tetap diantisipasi dari awal meskipun ada solusinya. Yang ketiga yaitu solusinya adalah top working. Jika itu terjadi dan diketahui baru setelah 2 tahun, katakan ketika pohon sudah besar, mungkin nanti bisa Anda top working. Tapi ketika itu bisa dicegah, apakah saya kira itu lebih baik daripada kita harus menunggu untuk di top working, karena itu harus menunggu lagi waktunya.
Mungkin itu saja dari kami, dan ada beberapa komentar terkait jarak tanam, cara menghitungnya bagaimana, mungkin nanti akan kami bahas di video selanjutnya. Sekian dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda, terutama komentar-komentar yang berhubungan dengan kesalahan dalam penanaman. Jika Anda punya pengalaman lain terkait penanaman atau kesalahan dalam penanaman, silakan tulis di kolom komentar. Atau juga Anda punya pengalaman yang tidak sama dengan kami, dengan 3 tersebut ternyata bagi Anda bukan masalah, tulis juga di kolom komentar. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu?